Bismillahirrahmanirrahim. Faslun berikut ini adalah satu fasal, halaman 300. Faslun berikut ini adalah satu fasal fi bayani arkanis salati, di dalam menjelaskan berbagai macam rukunnya salat atau rukun-rukunnya salat. Arkan jamak dari ruknun. Arkanus salati, adapun rukun-rukunnya salat utawi piro-piro rukune salat iku sab'at asyara. Rukun-rukunnya salat itu ada 17 menurut kitab Kasyifatus Saja. Wa hadza tariqatu man ja'ala tuma'ninati fi mahalliha al-arba'i arkanan mustaqillatan kama fi rawdati. Wa hadza, dan jumlah ini merupakan tariqatu, merupakan cara, jalan, maksudnya adalah hitungan jumlah bagi man orang, menurut orang, ja'ala, yang menjadikan orang tersebut at-tuma'ninati, atas segala macam tuma'ninah atau berbagai tuma'ninah dijadikan fi mahalliha, yang berada pada setiap tempat tuma'ninah itu, al-arba'i yang 4 itu arkanan dijadikan sebagai, dihitung sebagai rukun, mustaqillatan yang tersendiri, kama fir rawdati, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ar-Rawdah. Artinya bilangan 17 ini ada yang mengatakan bahwasannya rukun sholat ada 17. Ini menurut kitab Kasyifatus Saja. Makanya saya bilang dari awal begitu. Karena kalau di kitab yang lain, kitab fikih yang lain walaupun Syafi'iyah, ada yang berbeda. Perbedaannya bagian mana? Ada yang lebih sedikit. Soalnya di dalam kitab Fathul Qorib itu lebih sedikit. Di dalam kitab yang lain lebih sedikit. Di sini 17. Dalam kitab-kitab yang lain juga banyak 17 juga sama. Artinya ada yang sama, menghitung 17 ataupun kurang dari 17. Perbedaannya dari mana? Perbedaannya bahwa kalau yang 17 ini menghitung rukun tersendiri berupa tuma'ninah, padahal pada tempat yang berbarengan dengan rukun yang lain. Contoh, berdiri tuma'ninah. Jadi di dalam kitab yang sama seperti ini, yang menghitung menjadi 17 rukunnya sholat itu, tuma'ninah dihitung terpisah, dipisahkan dari rukun yang bersanding dengannya. Contoh, berdiri bagi yang mampu di saat sholat fardu, itu kan rukun, ya, kefarduan. Sedangkan tuma'ninahnya sendiri itu berbeda. Ruku itu rukun fi'liyah, tapi tuma'ninahnya dihitung berlainan. Nah kalau di kitab yang lain, ruku dan tuma'ninah satu nomor, gitu loh, ya, satu kesatuan. Nah kalau di kitab yang sama dengan ini, yang memisahkan tuma'ninah, jadi rukunya satu nomor, tuma'ninahnya nomor yang lain, gitu loh. Kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah, i'tidal rukun fi'liyah, harus ada. Jika tidak ada i'tidal, tidak sah berarti. Tapi tidak cukup i'tidal saja, ada rukun yang lain. Apa itu? Tuma'ninah. Artinya i'tidal satu nomor, tuma'ninah nomor yang lain. Makanya ada 17, ada banyak. Nanti sujud satu rukun, tuma'ninah rukun yang lain. Artinya dikategorikan sebagai rukun yang terpisah antara sujud dengan tuma'ninah. Karena ada orang yang sujud tidak tuma'ninah, dia melakukan sujud sebagai rukun tapi tidak dengan rukun yang tuma'ninahnya itu. Jadi sholatnya ngebut. Atau mungkin ketika sujud ugat-inget gitu. Ya, ketika
I'tidal sami Allahu liman hamidah, tangannya begini-gini, bergerak-gerak. I'tidalnya dilakukan, tapi tumakninahnya tidak. Gitu. Maka tumakninah juga harus dilakukan. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dan para ulama yang sepaham dengan beliau, cara menjelaskannya bahwasanya tumakninah itu juga satu rukun yang berbeda dari rukun yang lainnya. Wa'addaha ba'duhum, wa'addaha, dan telah menghitung hak terhadap arkan rukun-rukun sholat tersebut. Siapa ba'duhum? Sebagian dari para ulama. Thamaniyata asyara, menjadi 18. Ada yang juga menghitungnya sebagai sebanyak 18 rukun. Kalau tadi kan 17 rukun, katanya di dalam kitab yang lain 18 rukun. 18 rukun itu yang dikategorikan rukunnya yang mana selain yang 17? Biziyadati niyatil khuruji minas sholati, dengan rukun yang ditambahkan oleh ulama tersebut berupa apa? Dengan menambahkan biziyadati, dengan menambahkan niyatil khuruji, niat keluar dari sholat, minas sholati, dari sholat, ka Abi Syuja'in, seperti Al-Imam Abi Syuja' di dalam kitab Fathul Qarib. Di dalam Fathul Qarib 18, lebih banyak ya. Was-sahihu annaha sunnatun, dan adapun qaul yang paling sahih, annaha, sesungguhnya niat keluar dari salat itu sunnatun, sunnah saja. Jadi tidak dimasukkan ke dalam kategori rukun. Sedangkan sebagian ulama ada yang menyatakan rukun. Jadi bukan 17 tapi 18 jadinya. Jadi pada saat salam itu juga harus diniati. Menurut sebagian ulama ya, menurut sebagian ulama pada saat salam harus diniati keluar dari sholat, artinya menyelesaikan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pada saat salam di dalam hatinya sambil niat menyelesaikan atau keluar dari sholat. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani itu sunnah saja, sunnah ulama. Wa'addaha ba'duhum kadzalika aidan, dan sebagian ulama wa'addaha, dan telah menghitung seperti itu sebanyak 18. Siapa ba'dhum? Sebagian ulama. Kadzalika, begitu pula. Lakinna bima dzukira bal biziyadatil muwalati kama fi sittin. Tapi ada di dalam satu kitab katanya rukun salat 18, tapi yang ke-18-nya bukan niat keluar dari salat. Tapi apa niat yang ke-18-nya? Muwalat. Muwalat itu apa sih? Berkesinambungan sebagai satu rukun yang satu dengan rukun yang lain. Sebagaimana kama fi sittin, keterangan di dalam kitab Sittin Imam Ar-Rafi'i. Wal mu'tamadu, sedangkan dan adapun kaul yang mu'tamad, yang mu'tabad itu yang dapat dijadikan pegangan. Adapun kaul yang dapat dijadikan pegangan oleh kita, annaha, sesungguhnya berkesinambungan atau mualat tersebut itu lirrukni adalah syartun lirrukni, adalah syarat bagi rukun, bukan rukunnya tapi syarat bagi tercapainya rukun tersebut. Wa'addaha ba'duhum, sedangkan sebagian ulama kemudian menghitung atau mengklasifikasikan rukun salat itu menjadi arba'ata asyara, 14. Ada sebagian ulama yang mengatakan rukun salat itu 14. Bija'lit tuma'ninati fi mahallihal arba'i, dengan menjadikan 4 tuma'ninah di dalam posisinya, yang 4 posisi tersebut ruknan wahidan, menjadi satu rukun kesatuan dengan rukun fi'liyah tersebut. Contoh, littihadi jinsiha, karena tunggal jenisnya. Contoh gini, ruku dengan tumakninah.
Jadi ulama yang lain tidak memisah antara tumakninah dengan ruku, karena rukuknya itu juga harus tumakninah. Jadi yang dihitungnya rukuknya, tapi rukuknya itu harus tumakninah. Nah, sedangkan sebagian ulama ruku satu rukun, tumakninah satu rukun. Tumakninah itu apa sih? Tumakninah itu sukutu ba'da harakatin, diam setelah bergerak. Makanya ketika sami Allahu liman hamidah i'tidal, tangan jangan goyang-goyang gerak-gerak, diamin tempelin tuh ya ke paha. Sami Allahu liman hamidah, tempelin mau di depan mau di samping, asal jangan di belakang. Emangnya istirahat di tempat gerak gitu. Bagaimana kalau sami Allahu liman hamidah ada yang sedekap lagi? Boleh, tidak masalah. Asal jangan di belakang ya. Sami Allah liman hamidah. Mau upacara bendera apa? Itu. Wa ba'duhum, sedangkan sebagian ulama lagi menjadikannya, mengklasifikasikan rukun salat menjadi khamsata asyara, ada 15 katanya. Tuh di dalam kitab yang lain. Bi ziyadati qarnin niyati, dengan menambahkan mengiringi niat bit takbiri, dengan takbir, kama fit tahriri, sebagaimana keterangan di dalam kitab tahrir. Jadi menurut ulama yang lain mengiringi niat dengan takbir. Nah, itu juga disebut sebagai rukun. Jadi kalau takbiratul ihram ya berarti harus beriringan dengan niat di dalam qalbu. Kalau takbir intiqal ya niatnya niat takbir intiqal, bukan niat takbir al-ihram. Jadi setiap takbir begitu. Wal mu'tamadu, dan adapun menurut kaul yang mu'tamad, yang bisa dijadikan pegangan, annaha, sesungguhnya mengiringi niat dengan takbir adalah hayatun lin niyati, bentuk keadaan yang mengikuti kepada niat. Artinya kebetulan saja niat itu bertempat di dalam qalbu sambil mengawali sholat, dan sedangkan awalnya sholat itu adalah takbiratul ihram ya. Jadi dipisah, dibedakan kalau menurut ulama yang lain, antara niat ya satu rukun, sedangkan takbiratul ihram rukun yang berlainan. Tapi menurut ulama yang menyatakan 15, niat dengan takbiratul ihram itu menjadi satu kesatuan. Sedangkan kalau kita menurut ulama yang kita ikuti seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, niat itu rukun yang berbeda, sedangkan takbiratul ihram rukun yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Begini, kalau takbiratul ihramnya benar tapi niatnya salah, sholatnya tidak sah. Contoh, takbiratul ihramnya dia benar takbiratul ihramnya Allahu Akbar, walaupun nggak ngangkat, ini juga istilahnya orangnya sakit atau gimana, yang penting takbirnya ya, Allahu Akbar, mengucapkan takbirnya itu Allahu Akbar, benar, tapi niatnya salah. Saat itu sholat zuhur, niatnya sholat asar, yang nggak sah ya. Saat itu sholat zuhur, niatnya sholat asar aja lah gitu. Begitu ya, nggak bisa lah ya. Atau kebetulan dia bangunnya kesiangan sampai mau zuhur, akhirnya mandi dulu apa dulu, pas ke masjid udah pas zuhur, ya sudahlah ikut sholat zuhur gitu. Nah dikira-kira karena biasanya suka ada rombongan yang kedua nanti sholat zuhur, rombongan jamaah berikutnya, nah, dia ikutan dulu nih, kebetulan pada rombongan yang pertama, rombongan reguler lah gitu ya, reguler.
Nah, rombongan yang reguler ini mas saya niatnya sholat subuh aja berjamaah, begitu dalam hatinya. Tapi ngikut sholat zuhur nih, sholat Allahu Akbar takbir ya takbir Allahu Akbar, tapi niatnya sholat subuh, tidak sah sholatnya. Karena itu sholat zuhur tapi niatnya sholat subuh. Nah, niat tersendiri beda sebagai satu rukun yang terpisah dari takbiratul ihram, tapi tempat pelaksanaan niat itu bertepatan dengan takbiratul ihram, tapi tepatnya di dalam qalbu, karena niat itu merupakan ruknul batni, rukun batin, perilaku batin, af'al batin, akwal batin, ya, perilaku dan ucapan batin. Jadi kalau sebelumnya usolli itu mah dianjurkan sebagai benteng supaya nanti pada saat niat ketika takbiratul ihram tidak salah, tetap niat itu bertepatan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau kita niatnya sebelum takbiratul ihram hanya itu saja, talaffuzun niat, sedangkan pada saat takbiratul ihram tidak niat lagi di dalam qalbu, tidak sah. Gitu. Paham ya? Jadi yang direken, yang dihitung sebagai niat yang sah sebagai rukunnya sholat di dalam qalbu bertepatan dengan takbiratul ihram, itu niat. Nah, atau gini nih, sholat Allahu Akbar, niatnya benar di awal nih, niatnya benar di awal, tengah-tengah sholat atau dalam keadaan sholat, di dalam sholat merubah niatnya. Tadi sholat zuhur, kemudian sholat asar aja deh, atau saya sholat isya aja deh, kodok yang semalam nih kayaknya ketinggalan gitu, ketiduran. Dia sholat zuhur beneran, awalnya niat sholat zuhur Allahu Akbar takbiratul ihram, niat sholat zuhur bener, di dalam sholat kemudian dia berubah niat, nanti aja dia zuhur mah bareng sama karyawan keluar, kan kalau sekarang ini zuhur jam setengah 12, karyawan kan keluarnya jam 12, mungkin ini yang sholat OB mungkin ya gitu ya, ya orang Belendung OB teh, orang Bandung gitu. Tadi niatnya sholat zuhur dengan teman-teman catering contoh gitu ya, nanti sajalah karena ini yang imaminnya cuma teman sekerja, kurang afdol, nanti tuh kalau pas bubar karyawan istirahat biasanya yang imamnya memang imam masjid tuh, tapi karena ini sholat zuhurnya jam setengah 12 supaya lebih enak, dan kita nanti kan kerja supaya enggak setelah makan karyawan, sholatnya supaya sebelum datangnya karyawan, saya mendingan sholat duluan, ya sholat zuhur, niat Allahu Akbar, niat sholat zuhur, bermakmum niat sholat zuhur. Tapi dipikir-pikir afdolan nanti deh ya bermakmum ke ustad. Di dalam sholat nih kebetulan semalam ketiduran ya, isyanya tuh ketiduran karena lembur capek mau tidur, bangun subuh, terus kemudian harus segera bekerja, belum sempat qadha. Di dalam sholat dia kemudian merubah niat, niat sholat ini niat sholat isya aja deh, qadhaan gitu. Nah, tidak bisa, tidak sah jadinya. Tadi sudah niat sholat zuhur, kemudian berubah menjadi sholat isya qadha. Bisa gimana itu? Nggak bisa demikian. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa niat merupakan rukun yang terpisah dari takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya nggak rusak, tapi niatnya yang rusak. Ada lagi niatnya benar tapi takbiratul ihramnya nggak benar. Ya ini kebaliknya. Niatnya benar, Allahu Akbar. Niatnya benar nih. Niat saya sholat zuhur 4 rakaat bermakmum kepada Allah Ta'ala. Tapi takbirnya kurang benar. Allahu Akbar gitu. Ini kan rusak takbiratul ihram. Niatnya benar tapi takbiratul ihramnya rusak. Atau dengan sengaja merusak takbiratul ihramnya. Gitu. Bukan karena, mohon maaf, bukan karena ada cacat fisik, bukan. Tapi dengan sengaja dia salatnya karena memang tukang ngocol orangnya begitu. Ya, sengaja supaya bikin, maksudnya biar yang lain pada ketawa. Ini. Ya, Kak, walaupun
walaupun niatnya benar tapi cara takbiratul ihramnya salah, tidak sah salatnya, karena takbiratul ihram rukun yang terpisah dari niat. Nah, itu buktinya, bukti nyata, bukti ke mata-mata. Faham ya, insyaallah. Kemudian wa minhum man ja'alaha 19 bija'lil khusyu'i ruknan kal Ghazali. Ada juga ulama yang menjadikan rukun salat menjadi 19, ya, bukan 18 lagi tapi 19, dengan menambahkan khusyuk sebagai rukun seperti Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali mah khusyuk itu merupakan rukun, minimal ada sedikit saja, walaupun tidak bisa dari awal sampai akhir khusyuk, minimal ada bagian yang khusyuk. Contoh pas takbiratul ihram, pas tasyahud akhir, itu ya, pas al-fatihah, minimal. Kalau kita nggak bisa seluruhnya khusyuk, minimal pas takbiratul ihram, pas al-fatihah, pas tasyahud. Nah itu tuh diupayakan khusyuk ya, atau sujud terakhir juga diupayakan khusyuk. Dan khusyuk menurut Imam Ghazali rukun katanya. Kalau nggak khusyuk nggak sah, nggak ada khusyuk sedikit pun katanya gitu, dari awal sampai akhir urusnya utang aja gitu ya, cicilan gitu. Buka tutup rumah tadi ditinggal, pas buka tutup suaranya kredit gitu. Mikir dalam sholat, kapan tuh rumah pintunya suaranya gablek begitu. Tahu gablek? Gablek itu milik punya gitu. Ya gablek nasaha tapi kasar bahasa Sunda. Pos jelema nu gablek na bae, jadi gitu kan. Seperti orang yang punyanya saja. Gablek itu bahasa Sunda kasar, artinya punya. Bukan, enggak pakai o, pakai a, gablek. Nah, G A, gablek. Artinya punya. Itu bahasa Sunda, tapi kasar. Jangan diikutin. Jangan separuh-paruh maksudnya. Separuh lembut, separuh kasar kayak Pak Muhtar. Mohon bib ku urang atos diatakeun, nah eta Pak Muhtar tak kalakuan tah. Mohon tapi ku urang gitu. Mohon bib ku urang atos dibelikeun cenah gitu. Dibelikeun. Ya maklum orang Betawi kan, asli, Betawi asli gitu. Makanya kan gelarnya BA, bukan Bachelor of Arts, tapi Betawi asli gitu. Wa minhum man ja'alaha 20 bi ziyadati dzatil musalli. Ada lagi ulama yang menjadikan rukun salat itu jadi 20 dengan menambahkan zat fisik orang yang salatnya harus ada katanya. Nah ini memang bukan qaul yang mu'tamad kalau ini ya. Ini mah menurut mereka. Waswabu, dan yang benar adalah annahu, sesungguhnya la yu'addu minal arkani fi sholati, fisik orang yang sholat ini tidak diperhitungkan dari rukun-rukun di dalam sholat. Contoh begini, orang yang sholatnya dalam keadaan sedang sakit, bisanya selonjoran, bisanya terlentang, ruku sujudnya cuma pakai kepala gini isyarat gitu kan, ya sah saja, tidak harus tolong bantu dirukukun, orang lagi ininya kecengklak dirukukun, bletrok kayaknya potong pisan berentulang tonggong, dipaksakan sujud mana sujud, aduh adit gitu, sujud tentu sama di sholat gitu modern. li'anna laha suratan fil khariji yumkinu ta'aqquluha wa tasawwuruha biduni ta'aqquli musallin, karena sesungguhnya sholat memiliki gambaran di realitas yang memungkinkan membayangkannya, menggambarkannya dengan tanpa harus membayangkan fisik orang yang sholat. Ya, adanya seperti tadi, orang yang kadang cuma ya bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan, Allahu Akbar begitu. Ada kalanya cuma dengan seperti itu bisanya, ya orangnya mampunya begitu.
Kemudian wa faraqat nahwa shaumi haitsu addau as-shaima ruknan bi'adami wujudi suratin mahsusatin fil kharij fihi. Wa faraqat, dan berbeda, nahwa shaumi, dengan semacam puasa, berbeda dengan puasa, berbeda dengan puasa. Dengan seumpamanya, contoh kalau disamakan dengan puasa ya berbeda. Haitsu addau as-shaima, di mana para ulama memperhitungkan fisiknya orang berpuasa ruknan sebagai satu rukun dari puasa tersebut, bi'adami wujudi suratin mahsusatin, dengan sebab ketiadaan wujud gambaran yang dapat dirasakan fil khariji fihi, di realitas mengenai berpuasa tersebut, tanpa dilengkapi zat pelaksananya. Contoh, ada orang kan puasa mah cukup sadar, ingat ini puasa, tapi babadog baik. Ada orang bilang ma'rifat, wayahnya puasa, abah teu puasa. Iya abah puasa, beri melenyun teh udud. Melenyun udud, ngerokok, makan biasa. Katanya puasa itu. Puasa timun. Oh abah puasa. Puasa tiap waktu abah selamanya puasa. Aing ngerokok, ya kudu aya rokok. Katanya itu puasa. Ya tidak bisa dikatakan puasa, betul tidak? Ketika fisiknya tidak melakukan puasa, ya tidak dikatakan puasa. Walaupun niatannya puasa, niatannya dia mau berpuasa, tapi fisiknya nyatanya masih ngerokok, masih makan, masih ngopi di siang hari, ya bukan puasa. Tapi orang yang sholat, ada kalanya fisiknya tidak melakukan gerakan rukun, ruku, sujud, bagi orang yang tidak mampu, tapi dia dikatakan puasa. Tapi orang sakit harus makan, harus minum, diinfus, walaupun niat puasa, dikatakan puasa tidak? Tidak, tetap. Nah, paham ya? Jadi harus ada fisik, beda kalau dengan puasa. Maksudnya begitu. Orang sakit nih, aduh sakit. Contoh, ada orang yang salah kaprah dulu. Pokoknya kalau bertamu, makan saja kalau disuguhin. Kamu tetap berpuasa itu, katanya. Iya, dimakan mah ditelan ya batal, itu pembatalan puasa kok. Cuma kalau puasanya puasa sunnah, afdol kita membuat si tuan rumah yang susah payah nyuguhin kita itu, mereka bahagia dengan cara apa? Suguhannya dimakan oleh kita, berarti diterima suguhannya, dapat susah payah, dan seadanya pun diterima oleh kita. Kecuali kita memang punya riyadhah, bilang sebelumnya mohon maaf jika usah disuguhin, saya sedang punya riyadhahan, sedang saum, tidak apa-apa, gak hilang juga pahalanya, enggak ya. Karena ada hadis yang mengatakan jika kamu saum, kadang-kadang ada orang yang berupaya untuk membatalkan kamu, bilang kamu sedang inni shaimun, membuat kamu marah kah, apakah, bilang aku saum, jangan goda aku, begitu ya. Nah, contoh ketika ada perempuan menggoda, neng akang soim, apa? Soimut, ya gitu. Neng akang soim, apa tuh? Namanya soim? Bukan, neng gak ngaji sih ya? Enggak, ayolah neng ngaji dulu di ahbab rasul, baru kita nikah. Cie, gitu. Jadi bedanya seperti itu maksudnya. Makanya kalau ngaji talaki begini, pentingnya punya sanad tuh begitu. Gak cukup kita kalau kita baca kitabnya saja kan gak bakalan ngerti, betul tidak? Gak bakalan paham. Karena kalau kita ngaji kepada guru yang pernah ngaji kepada gurunya, ngaji kepada gurunya sampai kepada mu'alif dari gurunya lagi, nyambung pemahamannya, serangkai, tidak misah, tidak bertentangan. Kalau cuma dari buku, dari kitab, kita mempelajari ini, oh kayaknya begini gitu. Das mau peyang. Ya, itu menurut pemahaman kita. Apalagi kalau menafsirkan Al-Quran dengan akal pikiran sendiri, tidak dengan riwayat yang tepat. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri saja, tidak dengan kompetensi ilmu, dengan sanad ilmu yang mumpuni, maka silakan pilih tempat duduknya dalam neraka. Jangan asal nafsirkan. Sampai-sampai ada orang dianggap ulama, digadang-gadang ulama yang banyak yang ngikutin.
yang katanya ulama itu yang penting takut kepada Allah. Sapi, kambing, ayam, ular, kalau takut kepada Allah itu ulama. Nanti ada datang, go, begitu, hus, diam, lagi ada yang sholat, diam, berarti itu ulama takut sama. Aduh, pas Idul Adha dikhawatirkan nanti akan ada demo berjilid-jilid lagi. Karena apa? Karena terjadi pembantaian ulama. Sapi, kambing dibantai Idul Adha, pembantaian ulama katanya. Itu ulama takut kepada Allah, makanya dia mau dijadikan sebagai hewan kurban. Itu ulama. Wa'adda ba'duhum faqdas sarifi minal arkani, dan sebagian ulama memperhitungkan faqdas sarifi minal arkani, ketiadaan perkara yang membelokkan niat sholat termasuk dari rukun-rukun. Nah, itu ada ulama yang seperti itu. Wala addi hadhihi zawaidi, dan berdasarkan atas perhitungan berbagai tambahan ini ya, arkanan berupa tambahan rukun-rukun, sebagai rukun-rukun tambahan, takunu jumlatuha thalathatan wa ashrina, kalau dijumlahkan semuanya total ada 23 rukun. Tapi wal mu'tamadu, dan adapun kaul yang bisa dijadikan pegangan, sudah jadikan pegangan ini aja, ma fil minhaji, sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-minhaj, wa ghairihi, dan yang lainnya kitab-kitab yang mu'tamad, man ja'alaha thalathata asyara bi ja'lit tuma'ninati hay'atan tabi'atan lirrukni. Jadi dalam kitab al-minhaj pendapat ulama, rukun sholat itu ada 13 dengan menjadikan tumakninah sebagai satu bentuk keadaan yang mengikuti kepada rukun. Jadi katanya tumakninah itu adalah keadaan yang mengikuti rukun, artinya selalu mengikuti rukun tersebut. Ruku ya pasti harus ada tumakninah, karena kalau enggak tumakninah berarti bukan ruku yang sempurna. I'tidal juga harus tumakninah, karena kalau enggak diikuti dengan tumakninah, tidak disertai dengan tumakninah, maka tidak sempurna ruku'nya atau i'tidalnya, begitu. Maka mesti, tapi dihitungnya rukun tersebut, ya ruku'nya, ya i'tidalnya, ya sujudnya, tumakninah itu pasti ngikut karena sebuah keharusan. Jadi tidak dicatat sebagai satu nomor gitu. Tapi ya sudahlah, mau yang 17 ya 17, 18 ya 18, mau 13 monggo, tapi yang pentingnya 13 juga tumakninahnya tetap dibawa. Bukan berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak ada tumakninahnya sama sekali. Tumakninah itu berapa lama sih diamnya? Minimal seukuran mengucapkan subhanallah dengan sempurna dan tartil, tidak cepat-cepat. Subhanallah. Jadi kalau ruku' subhana rabbiyal azim, satu kali seperti itu sudah cukup, tapi dengan kondisi yang diam sempurna. Jangan pada saat bergerak masih berdoa, doanya masih bergerak. Jadi pada saat gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya itu tidak tumakninah. Jadi tumakninah itu diam sejenak setelah ba'dal harokah, sukun ba'dal harokah, gitu. Tenang, diam setelah bergerak. Seperti saudara saya saat sujud tenang tuh waktu subuh suatu hari, waktu pada saat itu kita masih remaja, Masya Allah khusyuk. Rakaat pertama, sujud kedua khusyuk, gak bangun-bangun. Bangunnya jam 6 dibangunin sama teman-teman, hei bangun sekolah, subuh yang bener loh, sholat lagi kotok katanya. Masya Allah, habis nonton bola si orang itu. Hayatan tamaniyatan, oh kepada keadaan yang mengikuti kepada rukun, yaitu samaniyatan 8 ya, ada 8 berupa rukun apa? Af'alan, berupa rukun af'al ya, yaitu wahya an-niyatu, yang pertama niat, wal qiyamu dan berdiri bagi yang mampu, wal ruku'u dan ruku', wal i'tidalu dan berdiri dari ruku', was sujudu dan sujud, wal julusu baina sajdataini duduk di antara dua sujud, wal julusul akhir dan duduk terakhir, wat tartib dan tartib. Kemudian wa khamsatan aqwalan, kemudian rukun yang 5 berupa rukun ucapan, yaitu takbiratat taharrumi, takbir ihram,
kemudian wal fatihata, al-fatihah, wa tasyahhuda, dan tasyahud, tahiyat tasyahud, wa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad Al-Baqri, telah berkata Syekh Muhammad Al-Baqri, wa qad syubbihat as-salatu bil insani, dan sungguh salat telah diserupakan dengan manusia. Fasyartu kahayatihi, maka syarat bagaikan hidupnya manusia. Warruknu kara'sihi, dan rukun seperti kepalanya manusia. Wal ab'adu, dan sunnah ab'ad itu ka'adhahi, seperti anggota tubuhnya manusia. Wal hayatu, dan sunnah hayat itu kasyu'urihi, seperti rambut-rambutnya manusia. Allati yatazayyanu biha, yang menjadi indah, berhias dengan rambut tersebut. Al-awwalu an-niyatu wallahu a'lam. Nanti penjelasan lebih gamblang tentang rukun dijelaskan pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan, silahkan.